kita kembali duduk bermajelis duduk belajar mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, saling mengingatkan antara kita sesama muslim, saling menasihati dan mengajak kepada kebaikan yang kita maklumi bersama. Kita Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dibangun di atas at-tanasuh, saling menasihati, belajar dan mengajar, belajar kebaikan dan mengajarkan kebaikan. Sebagaimana dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-din an-nasihah, agama itu adalah nasihat. Nasihat untuk kita semua umat Islam yang diinginkan dari dia adalah kembali kepada kebaikan untuk kita, ikhwan ataupun akhwat, muslim ataupun muslimah. Karena agama ini dari awal sampai akhir adalah untuk kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat, di kehidupan ini dan kehidupan yang berikutnya. Agama ini adalah merupakan perhiasan bagi setiap muslim dan muslimah. Agama ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita, yang disampaikan kepada para sahabat dan sampai kepada kita sampai pada hari ini, adalah merupakan kebanggaan bagi umat terakhir dari umat manusia. Karena kita umat Islam adalah umat yang paling terakhir, sebagaimana yang dikatakan oleh sallallahu alaihi wasallam, yang kita maklumi bersama tidak ada kebahagiaan bagi kita kecuali berhias dengan agama ini, berhias dengan Quran dan Sunnah, beramal di atasnya, bahkan kita hidup dan mati di atasnya. Dengannya kita tidak takut dan tidak merasa hina dengan celaan orang-orang yang mencela kita, karena berpegang dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Belajar duduk seperti ini adalah merupakan hal yang dibanggakan, bahkan dibanggakan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kita maklumi bersama hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi mengabarkan innalillahi malaikat sayyahun. Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat yang selalu berkeliling. Kalau mereka mendapatkan majelis ilmu, majelis zikir, maka mereka akan saling memanggil, kemari kepada yang kalian cari, kemari kepada yang kalian cari. Akhirnya mereka mengelilingi dan menaungi orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Dan ketika mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bertanya kepada mereka, gimana kalian meninggalkan hamba-hamba? Maka para malaikat akan berkata, mereka kami tinggalkan dalam keadaan mereka berzikir dan mengingat
Kenapa kata Allah mereka lakukan itu? Allah Subhanahu wa taala bertanya, bukan berarti tidak tahu. Allah tahu seluruh kegiatan hamba. Cuman Allah Subhanahu wa taala bertanya karena untuk menampakkan keutamaan hamba-hambanya. Maka para malaikat menyatakan mereka mengharapkan surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya apakah mereka pernah melihat surga. Dan kita bermajelis, antum mungkin sering mendengarkan hadis, apalagi anak pesantren, bahwa orang yang belajar menempuh jalan menuju tempat belajar itu akan dimudahkan masuk surga. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat, apa yang mereka inginkan dengan majelis yang mereka adakan? Maka kata para malaikat, mereka menginginkan surga. Apakah mereka pernah melihat surga? Kata Allah kepada para malaikat, belum. Maka kata Allah, bagaimana lagi kalau mereka sudah melihatnya? Bagaimana lagi kalau mereka sudah melihat? Ini adalah berita gembira dari Nabi kita Muhammad SAW kepada setiap muslim dan muslimah yang rela meninggalkan kesibukan dunianya untuk sejenak duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala, belajar, mendengarkan kebaikan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan kali ini, di majelis kita kali ini, kita akan membahas sebuah judul yang terkait dengan tempat yang kita duduki sekarang, yaitu memakmurkan masjid. Masjid adalah merupakan kebanggaan bagi seorang muslim. Masjid itu merupakan syiar, lambang daripada agama Islam. Tempat yang Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk mengangkat suara, berzikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam Al-Qur'an, "Fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yuzkar fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil guduwi wal asal." Kata Allah, di rumah-rumah. Yang dimaksud dengan di rumah-rumah di sini adalah yaitu di rumah dari rumah Allah, di masjid dari masjid Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk diangkat dan disebut padanya namanya, disucikan padanya namanya, bil guduwi wal asal, di waktu pagi dan di waktu petang. Oleh karena itu kita melihat sejarah terbesar yang dicatat dalam umat Islam. Ketika Nabi kita Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, saat usia pengutusan beliau 13 tahun. Beliau berhijrah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan Mekah ke Madinah. Maka yang pertama sekali beliau bangun adalah masjid. Ini menunjukkan pentingnya rumah ini, pentingnya masjid. Dan membangun masjid adalah merupakan ketaatan dan ibadah kepada Allah. Ini bukan hanya hal yang penting dalam Islam, tapi kalau kita membangunnya, maka itu merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana masjidan lillah, banallahu lahu fil jannati mithlahu." Siapa yang membangun masjid karena Allah, itu syaratnya. Siapa yang membangun masjid
karena Allah, maka Allah akan membangunkan untuknya semisal dengan itu di dalam surga. Ini ibadah besar yang didapatkan oleh orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, menginfakkan sebagian hartanya ke tempat ini, membangun fasilitas ibadah untuk kaum muslimin. Dan siapa saja yang mendatangi masjid karena Allah, kalau kita tidak bisa membangunnya, maka mendatangi masjid karena Allah itu pahalanya besar. Ini dorongan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk sering berkunjung ke masjid, memakmurkan masjid, karena pahalanya sangat besar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin yatatahharu fa yuhsinu at-tuhur thumma ya'midu ila masjid min hadhihi al-masajid illa kataballahu lahu bi kulli khatwatin yaqtuha hasanah wa yarfa'u biha darajah wa yahuttu anhu biha sayyi'ah." Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun yang bersuci, bertoharoh, kemudian dia menyempurnakan toharoh. Setelah itu dia mendatangi masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah Subhanahu wa taala tulis untuknya setiap langkah satu kebaikan. Dan setiap langkah Allah angkat derajatnya. Dan setiap langkah yang lain Allah Subhanahu wa taala gugurkan kesalahannya. Gugurkan kesalahannya. Ini tentunya tidak didapatkan oleh orang-orang yang tidak ke masjid. Oleh orang-orang yang hanya duduk di rumahnya atau beribadah di rumahnya. Bahkan jangankan perginya, kembalinya, pulangnya orang yang ke masjid itu juga bernilai pahala. Bukan hanya perginya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, beliau bercerita tentang kisah di masa beliau, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ad minal masjid minhu. Kata beliau, adalah dulu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang lelaki, saya tidak mengetahui ada orang yang lebih jauh masjid dari rumahnya dibandingkan orang itu. Wa kana la tuqti'u salatun. Masya Allah. Adalah orang ini tidak pernah luput satu salat. Rumahnya paling jauh, tapi tidak pernah luput satu salat. Qala, kata Ubay bin Ka'ab, faqila lahu au qultu lahu, maka dikatakan kepadanya atau saya berkata kepadanya, lau staraita himaron tarkubu fi dhulma wa fi ramda. Saya katakan kepadanya dalam rangka mensarankan saja, mengusulkan kepadanya, seandainya kamu beli keldai saja yang kamu bisa naiki di saat kegelapan malam dan di saat matahari yang sedang panas.
Ini kan Ubay bin Ka'ab melihat dia orang paling jauh. Tidak pernah luput sholat. Subuh ada, zuhur ada, malam ada, siang ada. Belum usulkan, seandainya kamu beli kendaraan, apa jawaban orang ini? Ini yang membuat kita takjub terhadap sahabat ini. Beliau bilang, ma yasuruni anna manzili ila jambil masjid. Saya tidak senang rumahku di samping masjid. Rumah di samping masjid bagus. Tapi orang ini malah saya tidak suka. Tidak senang rumah di samping masjid. Inni uridu ayyuktaba ilayya ayyuktabali mamsyai ilal masjid wa ruju'i idza raja'tu ila ahli. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad jama'a Allahu laka dzalika kullu. Sungguh saya mengharapkan, yaitu mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dituliskan untukku jalan saya menuju masjid dan kembalinya saya ke rumah, ke keluargaku, ditulis sebagai pahala. Ditulis sebagai pahala. Maka kata Nabi SAW, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan untuk kamu hal itu. Artinya Nabi di sini mentakrir. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengakui bahwa perginya ke masjid dan kembalinya orang ini dari masjid itu tertulis sebagai pahala. Ini keutamaan tentunya tidak akan didapatkan oleh orang-orang yang malas ke masjid, yang tidak mendatangi rumah dan rumah Allah Subhanahu wa taala. Lebih besar daripada itu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah, tadi kita sudah mendengar, siapa yang membangun masjid, Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga semisal dari yang dia bangun. Tapi jangan merasa putus asa. Kita juga bisa seperti itu bagi yang tidak bisa membangun masjid. Cukup sering ke masjid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man goda ilal masjid wa roha a'addallahu lahu nuzulahu minal jannati kullama goda roha." Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang datang ke masjid di pagi hari, di sore hari, datang pagi, sholat subuh sudah datang, sholat asar datang. Disebutkan dua sholat ini karena ini sholat yang paling utama, sholat subuh dan sholat asar. Siapa yang pergi ke masjid hari-hari, maka Allah menyediakan untuknya tempat tinggal di surga. Dan yang paling besar pahalanya adalah orang yang paling jauh dia datang dari rumahnya ke masjid. Datangnya dia ke masjid sudah disiapkan surga. Dan besarnya pahalanya itu adalah tergantung jauhnya dia dari masjid. Jauhnya dia dari masjid. Ini ditegaskan oleh Imam Al-Bukhari oleh hadis
yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, "A'dhamun nasi ajran fi shalah ab'aduhum fa ab'aduhum mamsha." Orang yang paling besar pahalanya dalam sholat adalah orang yang paling jauh, kemudian yang paling jauh, kemudian yang paling jauh jalannya dari masjid. Iya. Balasan untuk kita adalah tergantung perjuangan kita ke masjid. Makin jauh, maka makin jauh pula dan makin banyak pula pahala yang kita dapatkan. Rumah yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita, maka tergantung dari seringnya kita mendatangi masjid. Ditambah lagi kita dalam kehidupan ini siang malam tidak pernah lepas dari dosa. Kita sadari ataupun tidak. Dengan ke masjid memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjadi sebab kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebaikannya sangat banyak dan sangat besar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keutamaan orang yang sholat berjamaah di masjid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadda'a lis-shalah." Siapa yang berwudu untuk sholat. Siapa yang berwudu untuk sholat. Fa'asbagol wudu. Kemudian dia sempurnakan wudu. Summa masya ila sholatil maktubah. Kemudian dia berjalan menuju sholat wajib. Sholat 5 waktu. Fasallaha ma'an nas au ma'al jamaah fil masjidi. Maka dia sholat bersama orang atau bersama jamaah. Apa yang didapatkan? Ghafarallahu lahu dzunubahu. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Ini keutamaan. Sudah dibangunkan rumah di surga. Dihapus dosanya. Ditinggikan derajatnya. Ditambah kalau dilakukan secara berjamaah, itu pahalanya diampuni seluruh dosanya. Bukan hanya satu dosa. Kalau hadis yang kita baca sebelumnya, satu langkah, satu kesalahan yang dihapus. Satu langkah, satu kebaikan yang ditinggikan. Satu langkah, satu derajat. Kalau di sini disebutkan wudhu sempurna, berjalan ke masjid, kemudian sholat berjamaah, diampuni semua dosanya. Setiap kita pergi, dan di sini juga anjuran untuk wudhunya itu di rumah. Tidak apa-apa orang wudhu di masjid, tapi anjurannya itu wudhunya di rumah. Karena ini syarat untuk mendapatkan pengampunan. Wudhu dulu di rumah dengan sempurna, kemudian datang ke masjid, sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Dan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala akan selalu mendoakan orang yang ke masjid menunggu sholat setelah sholat yang dia lakukan. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahdakum fi sholatin ma damatis sholatu tahbisuhu." Sungguh salah seorang dari kalian akan terus
dianggap dan dicatat dalam melakukan sholat selama sholat menahannya. Artinya duduknya kita di masjid untuk menanti sholat, kita ditulis sebagai orang yang sholat, padahal kita nggak sholat. Itu poin pertama kata Nabi SAW. Yang kedua, dan ini yang ingin ana sampaikan, wal malaikatu taqul Allahumma ighfir lahu warhamhu ma lam yakum min salatihi aw yuhdith. Malaikat akan selalu berkata, ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia selama dia belum pergi dari tempat sholatnya itu, atau selama dia belum berhadas, belum batal wudunya. Ini utamanya orang yang memakmurkan masjid, yang hatinya selalu terikat dengan masjid, yang kegiatannya adalah terkait dengan masjid. Malaikat akan selalu memintakan ampun untuknya. Malaikat akan selalu memintakan rahmat untuknya. Oleh karena ini, kita bisa mengetahui bagaimana dan apa sebabnya orang-orang sebelum kita bahkan sampai bernadar apa yang ada di perutnya, itu anak keturunannya itu, supaya menjadi pemakmur masjid karena keutamaannya yang luar biasa. Kita ambil contoh istrinya Imran sampai bernadar bahwa nanti yang dia kandung akan dijadikan sebagai orang yang selalu di masjid. Dia berkata di dalam surat Ali Imran ayat 35, "Iqalat imra'ati Imran, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara, fataqabbal minni, innaka antas samiul alim." Ingatlah ketika istrinya Imran berkata, Rabbi, wahai Rabbku, inni nadartu lak, sesungguhnya saya bernazar kepadamu, ma fi batni, bahwasanya apa yang ada dalam perutku ini, yaitu janinnya, yang ada dalam kandungannya, kelak akan menjadi muharrara, hamba yang mengabdi kepadamu. Fataqabbal minni, maka terimalah dariku, sungguh engkau adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan saking besarnya keutamaan orang yang memakmurkan masjid itu juga dihormati dan dimuliakan. Itu tadi kisah sebelum kita. Di masa Nabi SAW ada perempuan hitam yang bertugas untuk membersihkan masjid. Perempuan hitam bertugas membersihkan masjid. Nabi SAW pernah kehilangan dia suatu ketika. Ternyata dia sudah meninggal, cuman tidak dikabarkan kepada Rasulullah SAW karena meninggalnya malam dan para sahabat langsung kuburkan. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi SAW, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna rajulan aw imra'atan sauda, bahwa ada seorang lelaki atau disebut seorang perempuan hitam, kana yakumul masjid famata fasa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu. Orangnya dia bertugas untuk membersihkan masjid, maka dia pun meninggal dan Nabi SAW bertanya tentang orang itu. Mana dia? Kata para sahabat, mata, dia telah meninggal. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Padahal ini seorang perempuan hitam, hanya petugas masjid. Tapi bukan dilihat dari orangnya,
tugasnya yang dilihat. Kata Nabi SAW, apalah kuntum adantumuni, kenapa kalian tidak beritakan kepada saya? Maka apa yang dilakukan dan dikatakan oleh Nabi setelah itu, dalluni ala qabri, tunjukkan kepadaku kuburannya, tunjukkan kepadaku kuburannya. Fa'ata qabraha fasalla alaiha, maka Nabi SAW mendatangi kuburannya dan mensolatinya di kuburannya. Masya Allah. Ini bagi orang yang membersihkan masjid. Bagaimana lagi orang yang beribadah, kegiatannya di masjid. Oleh karena itu di awal-awal Islam, awal hijrah, ada orang-orang yang ditampung yang disebut dengan ahlu suffah. Orang-orang yang hijrah tidak ada tempat tinggalnya di Bali. Mereka ditampung oleh Nabi SAW di masjid. Ada yang bermalam dan Nabi SAW selalu memperhatikan mereka, karena mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berada di tempat-tempat yang mulia, yang dibesarkan dan dihormati serta diagungkan dalam Islam. Pernah terjadi suatu ketika, kisahnya mungkin sering antum dengar. Ada seorang Arabi, disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, datang ke masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kencing. Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menegurnya, tapi waktu itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, biarkan dia selesaikan kencingnya. Setelah dia kencing selesai, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan untuk menyiramkan air di atas kencingnya. Setelah itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inna hadhil masajid la tasluhu li syai'in min hadzal baul. Ini masjid tidak cocok, tidak pantas untuk kencing ini sedikit pun. Walal qadar, tidak pula kotoran. Innama hiya lidzikrillah. Ini kedudukannya masjid. Masjid itu adalah untuk berzikir kepada Allah. Ini yang pertama. Wassalah, masjid adalah tempat untuk sholat. Wa qiraatil Quran, masjid adalah tempat untuk membaca Al-Quran. Untuk membaca Al-Quran. Jadi dia tidak dilakukan di dalamnya kecuali perkara-perkara yang mulia, yang bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikir, sholat, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dan memakmurkan masjid, itu tanda keimanan. Orang yang beriman itu dekat hatinya dengan masjid. Orang yang beriman itu cirinya adalah selalu memakmurkan masjid. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan mereka di dalam Al-Quran. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Tiada lain yang memakmurkan masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Tanda kita beriman kepada Allah, tanda kita beriman percaya bahwa kita akan berjumpa dengan Allah, kita selalu ingin ke masjid, memakmurkan masjid dengan zikir, sholat, baca Quran. Baca Quran. Dan orang yang selalu datang untuk memakmurkan masjid itu diberikan kabar gembira dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Kata Nabi SAW dalam hadis Buraidah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan selainnya, Basyiril masya'ina fid dhulami ilal masajid.
bin nuri tammi yaumal qiyamah. Beri kabar gembira. Beri kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan ke masjid di kegelapan malam dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Di hari kiamat tentunya kita maklumi bersama, di sana ayat antum mungkin sering baca, ada di juz 30 Allah katakan yauma yafirrul mar'u min akhi. Apalagi wa ummihi wa abi, apalagi wa sahibatihi wa bani. Pada hari itu seorang akan lari dari saudaranya, seorang akan lari dari ibunya, dari bapaknya, seorang akan menjauh dari istrinya, dan seorang akan menjauh dari anaknya. Istri yang hari ini kita cintai, anak yang hari ini kita sayangi, orang tua yang hari ini kita hormati, itu semua akan menghindar dari kita. Semuanya datang sendiri-sendiri. Tapi di sana ada satu kejadian, ada suatu keutamaan yang kita carinya di sini, di kehidupan dunia ini, bukan nanti di sana. Di sana orang-orang akan cemburu kepada orang-orang yang sering ke masjid dengan cahaya yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya cahaya. Mungkin kita pernah dengar hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang 7 golongan yang mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara mereka yang disebutkan dari 7 itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seorang lelaki yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Ini salah satunya yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang lelaki yang hatinya selalu terikat dengan masjid, selalu ingin ke masjid. Dia cinta untuk masuk kepada rumah Allah. Dia bahagia kalau ada panggilan sholat. Dia bahagia kalau ada ajakan untuk ke masjid. Ini kita dapatkan di hari yang semuanya menjauh dari kita. Di hari semua kita akan dibangkitkan sesuai dengan amalan yang pernah kita lakukan. Di saat itu Allah Subhanahu wa taala nampakkan keutamaan kepada orang-orang yang dipilih olehnya. Di antara mereka adalah orang-orang yang memakmurkan masjid. Makanya sangat besar dosanya kalau ada orang menghalangi yang lain untuk ke masjid. Sangat besar dosanya, bahkan dianggap dolim kalau ada yang menahan dan menghalangi orang untuk ke masjid. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa man adlamu mimman mana'a masajidallahi ayyudkaru fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyun walahum fil akhirati adzabun adzim." Kata Allah, tidak ada yang lebih dolim. Artinya ini adalah yang paling dolimnya. Tidak ada yang lebih dolim daripada orang yang menghalangi dari masjid Allah untuk disebut di dalamnya nama Allah dan dia berusaha untuk merusaknya, untuk tidak dimakmurkan. Yang lain berusaha memakmurkan masjid, dia berusaha bagaimana ini masjid supaya tidak dimakmurkan. Ini adalah orang yang paling dolim. Kata Allah,
ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Mereka itu, kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah pantas untuk memasukinya kecuali dalam keadaan takut. Orang yang menghalangi orang lain untuk masuk masjid, mereka tidak akan bisa masuk masjid juga. Mereka akan masuk masjid dalam keadaan mereka takut. Ini di dunia. Lahum fid dunya khizyun. Bagi mereka dalam kehidupan dunia ini kehinaan. Walahum fil akhirati adzabun adzim. Dan bagi mereka nanti di hari kiamat siksaan yang sangat besar. Bahaya. Memakmurkan masjid pahalanya besar. Menghalangi orang ke masjid itu dosanya juga besar. Oleh karena itu bagi suami, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau istri meminta izin untuk ke masjid itu tidak boleh dihalangi. Kecuali dikhawatirkan ada fitnah yang lebih besar, ada bahaya atas dirinya. Asalnya dia di rumah sholat lebih baik, tapi dia kalau minta izin ke masjid, kita tidak boleh tahan. Kata Nabi SAW, la tamna'u ima'allahi masajid Allah. Jangan kalian melarang hamba perempuan Allah untuk ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Karena melarang orang ke masjid ini bukan masalah kecil. Ini dianggap kezaliman. Ini dianggap hal yang bisa mendatangkan kehinaan. Karena melangkah ke masjid itu akan mendapatkan ketinggian derajat. Melarang orang ke masjid itu akan mendapatkan kehinaan dan siksaan yang besar. Oleh karena itu kita kalau ada panggilan ke masjid itu bersegera. Harus bersegera. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kita hafal semua mungkin dalam surah Al-Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jum'ati, apa istilahnya? Fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian dipanggil untuk sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kepada panggilan Allah dan tinggalkan jual beli. Dan tinggalkan jual beli. Di masjid kita bisa mengingat dan membesarkan serta mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Di masjidlah kita bisa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tenang. Jangan sampai perkara-perkara dunia, perdagangan, anak, istri, keluarga melalaikan kita dari hal ini. Allah Subhanahu wa taala ingatkan secara khusus di dalam Al-Qur'an kepada orang-orang yang beriman yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, yang mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala, yang ingin melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat di dalam surganya. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, jangan sekali-sekali harta kalian, anak-anak kalian melalaikan kalian dari berzikir pada Allah. Gara-gara anak, harta, ada panggilan masjid, kita telantarkan. Wa may yaf'al dzalika, siapa yang melakukan hal itu, dia dilalaikan oleh hartanya, dia dilalaikan oleh anak keturunannya, fa ulaika humul khasirun, maka mereka itulah, kata Allah, orang-orang yang merugi. Orang-orang yang merugi. Rugi di mana? Tidak disebutkan. Bisa rugi di dunia, rugi di alam kubur, rugi di akhirat. Kita telantarkan banyak keutamaan karena sebab perkara dunia yang melalaikan kita. Karena sebab perkara-perkara yang tentunya belum tentu itu akan mendatangkan manfaat.
untuk kita. Ketika hari berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ingat, jangan sampai kita datang ajal baru menyesal. Setelah ayat yang kami baca tadi itu, Allah Subhanahu wa taala ingatkan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Berinfaklah. Ini tidak harus berimpak. Ini ajakan secara umum. Beramallah, termasuk di dalamnya berimpak. Terkait dengan masjid, segera panggil datang, jawab panggilan masjid. Sebelum datang kepada kalian kematian, dia akan berkata, wahai Rabbku, seandainya engkau akhirkan saya sebentar saja, sehingga saya bisa bersedekah, saya bisa menjadi orang yang soleh. Allah tidak akan mengakhirkan satu jiwa pun kalau sudah datang ajalnya. Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Ini ayat adalah anjuran sekaligus ancaman. Kita di dalam kehidupan dunia ini banyak keutamaan yang bisa kita dapatkan. Tapi bersamaan dengan itu banyak penghalang yang harus kita lewati. Surga tidak mudah. Tidak semudah yang kita ucapkan. Mudah bilang membangun masjid. Mudah untuk mengatakan selalu pergi ke masjid. Tapi untuk mewujudkan itu susah. Karena syaitan tentunya tidak akan ridho dan tidak akan rela kepada kita sedikit pun untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dia memang sudah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak sebanyak-banyaknya dari kalangan anak cucu Adam ke neraka Allah Subhanahu wa taala setelah dia dihukumi akan masuk neraka kekal di dalamnya selama-lamanya. Tapi siapa yang bersungguh-sungguh dan berjuang, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu kebaikan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa innallaha lama'al muhsinin." Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami akan membukakan untuknya jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang selalu mengharapkan kebaikan. Orang-orang yang selalu berbuat baik. Kalau kita berjuang untuk kebaikan seperti yang kita bahas hari ini, kita berjuang untuk memakmurkan masjid, kita berjuang untuk mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membukakan kebaikan itu untuk kita. Karena sebagaimana diucapkan oleh para ulama bahwa al-khair lahu akhwat, kebaikan itu punya saudari-saudari. Kalau kita sudah lakukan sekali, maka akan melahirkan kebaikan berikutnya lagi. Akan melahirkan kebaikan berikutnya lagi. Misalnya, kita bisa ambil contoh dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang senang ke masjid, sholat di dalamnya, dia akan mendapatkan taklim, dia bisa membaca Quran, dia bisa melakukan ibadah-ibadah yang sangat banyak dengan datang ke masjid, mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh benar apa yang Allah Subhanahu wa taala di sini katakan di ayat yang kami baca yang terakhir, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang bersungguh-sungguh, tapi ingat, perlu kesungguhan. Karena surga tidak didapatkan dengan badan yang santai. Sebagaimana kalau antum mau ilmu, mau mendapatkan Quran Sunnah, tidak bisa kita dapatkan dengan duduk-duduk di rumah, tidur-tidur. Tidak. Disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dalam sahihnya ucapan Yahya ibn Abi Katsir rahimahullah,
La yustata'ul ilm bi rohatil al-jasad. Ilmu itu tidak didapatkan dengan badan yang santai. Sama dengan surga. Antum mau dapat surga dengan pintu masjid, maka itu tidak didapatkan dengan badan yang santai. Kita perlu terbangun dari tidur kita. Kita perlu meninggalkan pekerjaan kita. Kita perlu meninggalkan istri kita. Kita perlu meninggalkan anak kita. Kita perlu meninggalkan perdagangan kita. Kita harus berkorban untuk mendapatkannya. Dan balasan itu tergantung apa yang kita keluarkan. Tergantung apa yang kita lakukan. Ini sedikit yang bisa kami sampaikan, karena tadi saya diingatkan kalau bisa sampai jam 5, sisa 15 menit kita pakai untuk tanya jawab. Bagi ikhwan ataupun akhwat yang ada pertanyaannya, boleh kita bertanya langsung, silakan, boleh. Silakan Pak. Yang surah Al-Imran, yang perkataannya Imran, apakah boleh dibaca oleh khusus? Enggak ada. Karena kalau dia baca ini berarti dia mau bernadar. Kalau anaknya nanti tidak ke masjid, dia harus bayar kafarah sumpah. Iya, ini enggak dibaca. Ini maksudnya Bapak tadi bilang memang kenyataan di orang awam. Dia kalau mau dimudahkan kehamilannya, katanya baca surat ini, baca ayat ini tadi. Itu tidak ada tuntunannya. Itu hanya sekedar mereka cocokkan antara ayat dengan apa yang mereka alami. Ini adalah nadarnya istrinya Imran, nanti anaknya itu akan menjadi orang yang mengabdikan dirinya di masjid. Bukan supaya kehamilan nanti dimudahkan, atau supaya kehamilannya isinya adalah orang soleh. Boleh dia berharap, tapi ini isinya bernadar. Tidak ada kaitannya dengan doa untuk dimudahkan kehamilannya. Wallahu a'lam. Apakah berbeda keutamaan ke masjid dengan berkendara dengan berjalan kaki? Sama. Jadi ini saudara kita bertanya, apakah beda keutamaan ke masjid kalau berkendaraan dan berjalan kaki? Sama saja hukum. Sama saja hukumnya. Cuman kalau dilihat dari perjuangannya, capeknya, letihnya, tentunya lebih capek dan lebih letih dengan berjalan kaki. Kalau dilihat dari situ, maka lebih besar daripada berkendaraan. Cuma bukan berarti kita dilarang untuk naik motor ke masjid. Bukan. Boleh hal tersebut. Para sahabat juga lakukan. Cuma orang ini tadi, dia lebih senang untuk berjalan kaki daripada naik kendaraan. Silakan Pak. Iya. Kalau dia bisa bawa ke masjid, enggak apa-apa. Kan enggak apa-apa sholat sambil menggendong anak. Nabi pernah lakukan, beliau sholat dan menggendong Sumamah, anaknya Zainab. Kalau beliau sujud, beliau letakkan. Kalau beliau berdiri, beliau gendong lagi. Boleh Pak. Kecuali kalau tidak bisa di situ disimpan, diletakkan, dan tidak ada sama sekali orang Pak ya. Itu namanya udur. Itu namanya udur, bukan karena dilalaikan, tapi udur. Cuman ya hal itu kita sebelumnya ini kejadian yang tak terduga ya, namanya udur. Seharusnya ya kita atur dengan istri kita. Sekarang kan ada namanya HP Pak, bisa diajak istrinya pulang cepat karena sudah datang waktu sholat, untuk tolong menolong di atas kebaikan, untuk tolong menolong di atas kebaikan. Tapi anggaplah
ini kejadian yang tidak terduga, tiba-tiba kita dihadapkan dengan masalah itu, maka itu udur namanya, Pak. Tidak dianggap lalai dan dilalaikan. Wallahu a'lam. Silakan, Pak. Wallahu alam, Pak. Saya tidak tahu. Kita tahu, Pak? Tidak tahu juga, Pak. Nah, di mana kita dengar itu? Kalau terbagi 3. Oh, baik. Kalau kita ingat siapa yang tempat kita dengar, kita tanyakan orangnya. Siapa itu Ustadz yang panjang hisabnya? Oh, bukan Ustadz. Oh, kalau begitu diamkan saja dulu, Pak. Baik. Ini ada pertanyaan, bolehkah perempuan yang sedang haid pergi ke masjid untuk menuntut ilmu? Diperselisihkan oleh para ulama terkait dengan perempuan haid, boleh nggak masuk masjid atau tidak? Boleh nggak dia masuk masjid atau tidak? Sebagian para ulama mengatakan tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Karena ada darah yang keluar darinya dan itu adalah darah najis. Darah haid sebagaimana yang kita maklumi disepakati oleh para ulama, dia darah najis. Dan mereka juga berdalil dengan ayat yang Allah Subhanahu wa taala melarang bagi orang yang junub untuk mendekati solat. Mereka bawa kata solat itu ke masjid. Itu yang mereka pakai berdalil. Sementara mayoritas ulama berpendapat lain, perempuan boleh ke masjid. Karena pernah Nabi SAW menyuruh Aisyah ke masjid. Aisyah berkata, "Inni haid, saya sedang haid." Maka kata Nabi SAW, "Al-haid laisat fi yadik." Haid tidak ada di tanganmu. Artinya darah haid itu keluar di tempatnya najis. Dari situ para ulama menjelaskan, kalau seorang itu bisa menjaga darahnya tidak masuk atau jatuh ke masjid, boleh dia ke masjid. Boleh dia ke masjid. Itu dari pendapat, karena ayat yang dipakai tadi itu yang dilarang adalah solat, bukan bermajelis. Yang dilarang adalah solat, bukan bermajelis. Karena memang orang yang haid tidak boleh solat, seperti orang yang junub tidak boleh solat. Maka itu yang dilarang, bukan untuk duduk bermajelis di masjid. Ini insyaallah ta'ala yang kuat berdasarkan kami tahu, wallahu a'lam. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, jika saya sholat sunnah antara 2 adzan dan saya kerjakan di rumah dan saya mengerjakannya ketika adzan mulai dikumandangkan dan tidak menunggu sampai selesai adzan supaya saya tidak masbuk, apakah ini sudah betul? Ya, sudah betul, cuman kita kan kalau dengar adzan disunahkan untuk menjawab adzan, mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kata Nabi SAW, ya, terkait dengan menjawab adzan, mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin, ya, idza sami'tumul muadzin yuadzin faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Apabila kalian mendengar muadzin adzan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Itu sunnahnya. Itu sunnahnya. Kita menjawab adzan dulu, setelah itu baru kita sholat supaya dapat keutamaan banyak. Tapi kalau kita langsung pas masuk waktu kita sholat, adzan langsung kita sholat sunnah, tidak mengapa, tidak berdosa. Cuman kita
tidak mendapatkan keutamaan menjawab adzan. Sebaiknya kita jawab saja dulu adzan, baru kalau memang kita rasa qomat akan cepat, boleh sholat ringan, hanya baca surah Al-Fatihah, ruku, demikian pula rakaat kedua, baca surah Al-Fatihah, ruku, salam, nanti baru ke masjid. Baru ke masjid. Karena dalam sholat sunnah boleh hanya baca surat Al-Fatihah saja, baru kita ke masjid. Wallahu alam. Hadits yang menjelaskan sholat sunnah antara dua adzan apakah sahih? Sahih. Nabi SAW bersabda, baina kulli adzanain sholat. Antara setiap adzan, dua adzan ada sholat. Maksudnya adzan dan iqamat. Ada sholat sunnahnya. Ada sholat sunnahnya sahih dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini ada pertanyaan, apakah kita membaca di sholat duhur atau asar, membaca Al-Fatihah di rakaat 1, 2 di rakaat 1, 2 pertama meskipun kita melambung imam? Iya. Iya, dalam sholat duhur dan asar, iya, tentunya kita baca Al-Fatihah. Dan tidak ada kaitannya dengan mengikuti imam, karena ini sholat sirriyah. Sholat sirriyah, yang wajib kita ikut imam di dalam sholat sirriyah adalah yang dohir, yang nampak. Dia bertakbir, kita bertakbir, ruku, sujud. Adapun dalam Al-Fatihahnya tidak ada ya larangan untuk mendahului imam, karena kita tidak dengar yang dia baca. Kita tidak dengar yang dia baca. Kita baca surah Al-Fatihah dan membaca surat setelah Al-Fatihah. Itu kalau sholat sirriyah. Kalau sholatnya jahriyah, kita hanya membaca surat Al-Fatihah. Kita hanya membaca surat Al-Fatihah. Wallahu a'lam. Boleh ketika junub kita potong rambut atau potong kuku? Boleh. Tidak ada larangannya. Bagi orang yang sedang junub atau ya haid sama juga untuk potong kuku atau potong rambut. Ini ada pertanyaan, Ustaz, saya selalu sholat subuh di masjid yang kunut. Apakah saya bisa menggunakan pada saat kunut dengan berdoa mengganti dengan doa? Berarti kita kunut juga, cuma kita ganti doanya. Enggak, kita diam saja. Karena diam berdiri dalam sholat juga itu ibadah sholat. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah untuk Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diam, penuh dengan ketaatan. Kalau kita tidak berpendapat kunut, berdiri saja diam sampai dia ruku, wallahu alam, atau sampai dia sujud, karena kunut setelah ruku. Itu kalau dia kunut setelah ruku. Apakah termasuk menghalangi orang sholat untuk ke masjid? Yaitu kami santri, jika telah adzan maka sakan atau asrama dikunci. Kami dikuncikan. Iya, siapa suruh? Kan sudah dikasih aturan, sebelum adzan harus keluar. Sudah dikasih aturan. Berarti kalau kita dikunci, berarti bukan dihalangi ke masjid, kan itu hukuman. Karena al-muslim ala syurutihim. Seorang muslim itu harus selalu pegang syarat dan aturan. Ini jangan sampai antum curhat di sini. Sebentar antum salahkan ustaz. Tuh kan, kenapa kamu kunci saya? Ingat, al-muslim ala syurutihim.
Seorang muslim itu selalu pegang syarat. Kalau antum hidup di pesantren, syaratnya sebelum azan keluar itu harus dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi, dapat hukuman, maka jangan cela kecuali diri sendiri. Iya, itu yang salah adalah santri sendiri. Itu bukan dihalangi, karena kita sendiri yang menghalangi diri kita. Bukan orang yang petugas asrama yang menghalanginya, tapi kita sendiri yang salah, yang lambat keluar sehingga terkunci, yang lambat keluar sehingga terkunci. Apa hukum menjadikan idola orang kafir seperti orang Korea? Iya. Jangan kita melakukan sesuatu yang membuat kita menyesal di hari kiamat nanti. Ada hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang kita akan membenci orang Korea dengannya. Kata Nabi SAW, jadi ada satu kejadian, seorang lelaki datang kepada Nabi SAW bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat? Nabi bertanya balik kepadanya, "Ma'adattalaha?" Apa yang kamu siapkan? Jadi ditanya kapan hari kiamat, Nabi bertanya balik, apa yang kamu siapkan? Orang itu bilang, saya tidak menyiapkan yang besar. Saya cuma mencintai Allah dan Rasulnya. Itu jawabannya. Apa kata Nabi? Almar'u ma'aman ahabba. Seorang itu akan bersama dengan yang dia cintai. Kalau kita cinta orang Korea, kafir, suka di akhirat sama dia. Kalau mati di atas kekafiran, neraka. Kita suka itu. Tidak ada yang suka. Seorang pasti mau di surga. Makanya cinta itu jangan cinta sembarang. Iya, kita sukanya suka yang orang-orang soleh, Nabi SAW dan para sahabat. Walaupun kita tidak hidup di zaman Nabi bersama para sahabat, tapi kita bisa bersama mereka kalau kita cinta mereka. Kalau kita cinta mereka. Seorang muslim yang dijadikan idola itu bukan orang kafir, tapi juga orang muslim. Tapi juga orang muslim. Itu wallahu a'lam. Baik, ini sudah 5:05, tapi ini ada pertanyaan terakhir. Kapan waktu membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat jahriyah? Dua tempat yang disebutkan oleh para ulama kita dalam fikih. Boleh mengikuti imam. Ketika imam membaca, kita ikuti di belakangnya. Yang kedua, boleh setelah bacaan amin. Antara imam baca Al-Fatihah dengan surat setelahnya. Kalau dia diam, kalau dia tidak diam, boleh membaca saat imam membaca surah. Karena pernah di masa Nabi SAW, para sahabat membaca di belakang Nabi, mengikuti semuanya, Al-Fatihah dan selain Al-Fatihah. Kata Nabi SAW, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Sepertinya kalian membaca di belakang imam. Kata mereka, iya. Maka kata Nabi SAW, la taf'alu la taqra'u illa bi fatihatil kitab. Jangan baca kecuali Al-Fatihah. Jangan baca kecuali Al-Fatihah. Ini dua tempat boleh hal tersebut. Saya tidak paham ini. Apa hukumnya orang yang kurangnya rusak untuk sholat? Oh, bukan kurang, kerangnya. Gitu ya? Hah? Apa hukumnya orang yang kerangnya rusak untuk sholat? Yang
Siapa yang punya pertanyaan ini? Siapa yang mengaku ini? Insya Allah kalau saya datang bulan depan saya kasih hadiah. Ini yang mengaku. Karena ini pertanyaan ini apa ya? Keran apa yang rusak? Karena bisa keran air, bisa kerannya sendiri. Siapa ini? Jadilah laki-laki yang berani. Jadi ini dengan apa hukum orang yang kerannya rusak untuk sholat? Kerannya. Tidak ada yang mengaku? Ayo. Baik. Kalau yang diinginkan seperti yang Ustadz Abdul katakan, mungkin yang dimaksudkan adalah orang yang, inilah Anda bilang tadi, yang kerannya rusak, yaitu dia salasul baul. Dia orangnya kencingnya tidak bisa lagi dia tahan, yaitu rusak kerannya sendiri. Iya, keran airnya dia. Kalau itu yang dimaksud, maka tuntunannya adalah cukup dia wudhu, cuci keran airnya di setiap kali sholat, kemudian berwudhu. Kalau keluar saat sholat, maka tidak membatalkan sholat. Dia hukumnya dikiaskan ke seorang yang selalu keluar darah istihadah dari perempuan. Nabi SAW perintahkan untuk wudhu setiap kali sholat. Setiap kali sholat. Dan apa yang keluar saat sholat tidak membatalkan sholatnya. Kalau itu yang diinginkan, alhamdulillah. Berarti itu jawabannya. Wallahu alam. Baik. Ada Pak? Terakhir sebenarnya tadi darurat. Baik Pak. Baik. Baik. Ini memang kan Masya Allah kan di rakaat pertama dan kedua dia baca dengan tartil. Dia lakukan. Biasanya di rakaat ketiga atau keempat dia tidak baca tartil, tidak lakukan, sehingga lebih cepat daripada sebelumnya. Sekarang kasusnya di makmum. Bagaimana kalau makmum tidak selesai? Pertama yang disebut oleh para ulama kita, kalau begitu kejadiannya kita kejar. Kalau kita tahu imamnya seperti itu, kita berusaha untuk menyainginya. Iya, kita kejar. Kalau memang tidak dapat kecuali sisa sedikit dan kita yakin imamnya belum bangkit dari ruku, kalau kita kejar, kita selesaikan baru ruku. Tapi kalau kita melihat dia akan bangkit sebelum kita selesai, maka kita langsung ruku, tinggal kita ganti rakaatnya. Walaupun ada yang paling terakhir saya dapat baca bahwa Syekh Ibnu Utsaimin katanya dianggap dapat kalau yang seperti itu. Dianggap dapat. Walaupun yang paling kuatnya, yang paling tenang di hati, tidak dianggap dapat kalau Al-Fatihah kita tidak selesai. Karena hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada solat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Jadi kita tidak perlu kejar. Kalau memang tidak dapat, akan menyebabkan nanti kita akan kekurangan satu. Kita tidak dapat ruku saja. Kalau tidak sampai selesai Al-Fatihahnya, ada dua yang mengatakan dalam hal ini kita dianggap dapat, ada juga mengatakan tidak dianggap dapat rakaat. Jadi kita tinggal ganti satu rakaat lagi. Seperti itu Pak. Ini wallahu alam, alhamdulillah kita cukupkan. Insyaallah taala kita akan bertemu di lain waktu
Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.